Perekam suara. Utama. Quick stop. Pembaca. Terjemahan. Audio. Tekstus. Bermain. Tombol. Setelan. Keyboard. Membuka. Kembali. Keyboard cerita Sirba yang kelima. Sebelum kita membahas tentang bagaimana nasibnya Siru dan Bagong selanjutnya, kita akan mengikuti cerita dari sudut pandang lain, yaitu Gibas, ada hubungannya dengan cerita Sirba. Cerita berawal dari sepasang suami istri yang dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Abdul Musolin. Di masa kecilnya, Abdul tinggal di rumah gubuk sederhana yang masih berada di daerah Sumatera Barat itu. Dia dirawat dan dibesarkan oleh ayah dan ibunya hingga Abdul tumbuh besar. Ayah Abdul bekerja sebagai pembuat material kayu di salah satu pabrik yang lumayan jauh. Sedangkan ibunya bekerja sebagai penjual nasi uduk di salah satu warung terdekat dari rumahnya Abdul. Jadi, Abdul adalah orang teraktif dan sering mendapatkan juara satu karena pandai mewarnai. Bukan hanya itu, dia juga mampu bertarung, karena dia selain mempunyai hobi mewarnai, dia juga mempunyai hobi bertarung, karena dia sering menonton film tinju. Jadi dia memutuskan untuk pergi ke guru yang ahli bertarung untuk diajarkan. Sejak saat itu, dia sudah mampu bertarung dan mengalahkan sahabatnya sendiri. Sampai suatu ketika, Abdul memasuki usia 26 tahun, di usia inilah kejadian buruk dimulai. Beberapa hari kemudian, ada orang misterius yang ingin membeli material kayunya ayahnya Abdul. Akan tetapi, orang tersebut membeli materialnya dengan menggunakan uang riba. Melihat itu, bapaknya Abdul langsung menolak pemberian dari orang misterius tersebut dan mengusir orang tersebut. Setelah orang itu pergi, bapaknya Abdul mengobrol dengan Abdul dan ibunya tentang orang misterius yang membeli material kayu dengan menggunakan cara yang tidak benar. Belum selesai sampai di situ. Pada malam harinya, orang misterius kembali mendatangi rumahnya Abdul untuk menanam sesuatu di rumah itu. Ternyata orang itu ingin menyantet bapaknya Abdul karena tidak suka dengan usahanya bapaknya Abdul. Setelah itu, bapaknya Abdul mulai sakit yang tidak wajar. Hampir setiap hari Abdul melihat sosok berjubah hitam bertaring. Itu pertanda bahwa ini adalah awal malapetaka buat Abdul dan keluarganya. Setiap malam harinya, bapaknya Abdul sering mengerang-ngerang kesakitan, namun setelah dibawa ke dokter, anehnya bapaknya sehat walafiat, berarti artinya, bapaknya Abdul sedang disantet oleh orang misterius tadi. Beberapa hari kemudian, sakitnya bapaknya Abdul semakin memprihatinkan. Sampai pada akhirnya, ibunya memutuskan untuk memeriksakan bapaknya Abdul ke orang pintar untuk diperiksa, namun setelah diperiksa, ternyata benar yang saya katakan tadi, kalau bapaknya Abdul sedang disantet oleh orang misterius atau pembeli dengan uang riba tadi. Setelah diperiksa, bapaknya Abdul disuruh mandi garam dan menghancurkan santet yang telah ditanam di samping rumahnya Abdul. Namun setelah semua saran itu dilakukan, keadaan bapaknya bukannya membaik tapi malah semakin memburuk. Berhubung penyakitnya semakin parah, pada akhirnya bapaknya Abdul meninggal dunia. Melihat bapaknya yang sudah tidak bergerak, Abdul langsung menangis histeris, karena itu adalah ayah satu-satunya yang paling sering memberi nafkah kepada ibu dan anaknya si Abdul itu. Melihat anaknya yang terus menangis tanpa henti, ibunya mengingatkan atau memberitahukannya bahwa ini adalah ujian dari Allah, jadi Abdul harus bersabar dengan kondisi ini, kata ibunya para tetangga yang kebetulan ngelayat di rumahnya Abdul dan memandikan jenazahnya bapaknya Abdul. Setelah selesai dimandikan, bapaknya Abdul dikafani lalu kemudian segera dimakamkan. Setelah dimakamkan, teror belum selesai sampai sini. Setiap malam sosok berjubah hitam bertaring itu masih suka nongol di saat malam hari, di mana jam segitu adalah waktu yang di saat almarhum bapaknya sewaktu mengerang-ngerang kesakitan, berarti hal itu terjadi karena kehadiran sosok yang berjubah hitam itu. 2 tahun kemudian, giliran ibunya yang sakit. Setelah diperiksa oleh dokter, hasilnya tetap sama seperti bapaknya, kalau ibunya sehat walafiat, berarti santet belum selesai, malahan pindah ke ibunya yang sedang merasakan kehadiran sosok bertaring itu. 2 hari kemudian, penyakit ibunya Abdul semakin parah. Sekitar jam 3 sore, ibunya Abdul menghembuskan nafas terakhir yang artinya, ibunya Abdul meninggal dunia. Melihat itu, Abdul kembali menangis histeris untuk yang kedua kalinya,
karena dia adalah anak tunggal dari ibunya. Setelah itu para tetangga ngelayat dan memandikan ibunya Abdul dan mengkafani jenazah tersebut untuk dimakamkan. Setelah dimakamkan, ternyata teror masih belum selesai sampai di sini. Beberapa hari kemudian, Abdul memutuskan untuk pergi meninggalkan rumahnya sendiri. Dia pergi tanpa tujuan hingga ditemukan oleh dua pemuda misterius yang belum pernah dia kenal. Orang tersebut memperkenalkan diri dengan nama Siru dan Bagong. Jadi kita flashback dulu ke cerita dari sudut pandangnya Siru dan Bagong. Jadi sebenarnya 1 tahun kemudian tepatnya di sore hari, ceritanya Siru dan Bagong sedang pergi jalan-jalan sebentar. Sebelum pergi tak lupa mereka berdua berpamitan kepada sang ibu. Setelah pamitan, mereka berdua langsung pergi dari rumahnya. Di perjalanan, Siru dan Bagong seperti biasalah mengobrol santai sambil mengendarai sepeda motor. Beberapa menit kemudian, mereka berhenti sebentar, karena melihat orang misterius jalan pergi tanpa tujuan. Melihat itu, Siru tidak tega melihat pemandangan itu dan langsung menyuruh Bagong untuk menyamperin si orang misterius tersebut. Ketika sudah sampai, Bagong langsung mengibaskan tangannya untuk memberhentikan orang tersebut. Dalam sudut pandangnya si Abdul, dia memperkenalkan diri dengan sebutan Gibas, yang menyebutkan dengan nama itu si Abdul sendiri itu tidak ada hujan tidak ada angin flee. Setelah berkenalan, Gibas langsung menceritakan tentang sewaktu kedua orang tuanya masih hidup sampai terkena santet. Mendengar hal itu, Siru dan Bagong langsung istighfar mendengar si Gibas cerita, kemudian Siru dan Bagong langsung menangis mendengar ceritanya Gibas atau Abdul Musolin ini. Ternyata kita baru tahu kalau nama Gibas itu sebenarnya adalah si Abdul Flee, jadi sekarang kita panggil Abdul ini Gibas. Setelah mengobrol, Siru memutuskan untuk mengadopsi si Gibas ini karena Gibas ini adalah anak tunggal. Sebelum bertempat tinggal di rumahnya Sirba, Siru dan Bagong menyuruh Gibas ini untuk kembali ke rumah dulu untuk mengemasi barang-barangnya. Mendengar saran dari Siru dan Bagong, Gibas langsung merasa senang hatinya karena dapat teman lagi. Sebenarnya Siru dan Bagong ingin tahu lokasi rumahnya Gibas. Singkat cerita, mereka sampai di rumahnya Gibas. Ternyata rumahnya Gibas itu sederhana sekali karena gubuknya sudah tua dan hampir ambruk. Melihat pemandangan itu, mereka berdua langsung tidak tega melihat Gibas tinggal di rumah yang banyak penunggunya. Oh ya, saya lupa kasih tahu, Gibas ini orangnya pengangguran setelah kedua orang tuanya meninggal. Bukan hanya itu, Siru dan Bagong berniat untuk menyerang semua makhluk yang telah meneror Gibas habis-habisan. Pertarungan antara mereka bertiga dengan semua penunggu di situ yang sangat sengit pun dimulai. Gibas yang berada di depan, belakangnya Bagong, belakangnya lagi Siru, dan yang paling depan itu makhluk-makhluk itu. Setelah Gibas, pertarungan Gibas yang sangat sengit pun dimulai. Mereka bertiga bertarung untuk menghadapi makhluk itu sampai semuanya tewas di tangan Gibas. Setelah selesai bertarung melawan semua makhluk, Siru dan Bagong langsung mengacungi jempol ke Gibas karena Gibas adalah petarung yang tangguh. Lalu Gibas bercerita kepada mereka berdua bahwa dirinya pernah belajar tentang cara bertarung. Jadi pertarungan antara Siru, Bagong, Gibas dengan makhluk-makhluk itu lebih sengit ke Gibas daripada Siru dan Bagong. Setelah semuanya selesai, Gibas langsung mengambil barang-barangnya untuk dimasukkan ke dalam koper, namun Gibas dibantu oleh Siru dan Bagong untuk memasuki barang-barangnya. Setelah memasukkan barang-barangnya ke dalam koper, mereka bertiga langsung pergi dari rumah gubuk tersebut. Untuk membawa kopernya Gibas, Siru sudah menyewa mobil untuk membawa kopernya Gibas. Jadi Gibas menaiki mobil yang telah disewa Siru, sedangkan Siru menaiki motor bersama Bagong. Sewaktu masih di perjalanan, Siru kembali mengobrol dengan Bagong tentang rumahnya Gibas yang sudah tua itu. Singkat cerita, mereka bertiga sudah sampai di rumahnya Sirba. Pas masuk rumah, Gibas terkagum-kagum melihat rumahnya Siru yang begitu bersih. Tak lama kemudian, ibunya Siru keluar dari dalam kamarnya dan melihat ke arah Gibas. Lalu ibunya Siru langsung bertanya kepada anak-anaknya tentang siapa itu Gibas sebenarnya. Namun setelah mendengar cerita itu ibunya Siru langsung terkejut mendengar hal itu. Namun pada akhirnya, ibunya Siru menyetujui permintaan Siru untuk tambah lagi. Setelah pertarungan yang sengit itu, alhamdulillah teror buat Gibas telah selesai. Setelah itu Siru langsung berkata kepada Bagong, bahwa kejadian ini lebih mengerikan daripada yang dialami oleh Amin 1 tahun yang lalu.
Berakhirlah cerita Sirba yang kelima. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di cerita Sirba selanjutnya. Kotak edit utama, tombol quick stop, layar Chrome, perekam teks